Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Kalau sudah melihat e-learning, di situ saya tambahkan poin-poin untuk mengikuti itu web, yaitu apa namanya, selain kamera harus on, datang juga harus tepat waktu. Jadi untuk hari ini yang saya present, ya, yang benar-benar hadir dari awal itu hanya dua, yaitu Bu Rina dan Bu Kiki. Sebentar, saya ke tempat absen langsung ya. Saya share screen ya. Sudah muncul ya? Ini maka Bu Rina dan Bu Kiki. Maka selebihnya sampai ini saya masih mengisi absen, kecuali nanti kalau misalnya ada yang terlambat hadir di web ya, baru absennya ini akan saya ganti. Oke. Kita biasakan untuk masuk tepat waktu. Jadi pukul 13 tepat, ini kita sudah bisa mulai. Gitu ya. Oke. Jadi setiap kali kita masuk ke web, ya, itu langsung akan saya absen untuk kehadiran. Ya. Mengenai on cam sudah saya jelaskan juga di sesi kehadiran. Gitu ya. Jadi saya sudah tidak mengulangi, dan di sesi 1 itu pun juga sudah saya jelaskan. Jadi kalau tidak on cam otomatis akan dihitung izin, gitu ya. Walaupun di sini sudah hadir di sesi itu web. Oke, saya lanjutkan. Hari ini agendanya adalah kita bedah artikel untuk tugas 1. Jadi memang tugas 1 ini berbeda dengan tugas di sesi-sesi nanti selanjutnya. Ya, untuk sesi tugas 1, apa saja artikelnya itu sudah saya jelaskan. Ya, apa saja syarat-syaratnya, apa formatnya itu sudah saya jelaskan. Maka sekarang apa namanya, saya coba untuk masuk ke tugasnya Bapak Ibu. Ya, tugas. Tuh. Saya share screen dulu. Ah, waktunya sudah habis ternyata. Sebentar, saya login lagi ya. Hmm, hmm, hmm. Di sini ada yang mau untuk belum dikoreksikan dan bersedia untuk dikoreksi, siapa? Boleh? Boleh, Bu. Siapa tadi yang ngomong tadi siapa? Rina itu. Bu Rina ya, oke. Bentar, saya coba. Ah, ah. Jadi hari ini kita bedah tugas 1 dulu. Setelah itu saya akan bedah di pendahuluan. Ya, ini saya share screen dulu.
Betul yang ini, Bu Rina? Filenya? Oke, ya. Jadi, ketika sudah melihat langsung formatnya seperti ini, saya langsung bilang ini adalah format yang keliru. Nah, ya. Jadi, ini sudah tidak akan saya koreksi. Karena ini bukan untuk format tugas 1. Bu Rina, apakah sudah mengumpulkan untuk revisi? Sudah? Dinyalakan Ibu mikrofonnya. Ibu sedang diperbaiki. Tugas berapa? Yang revisi Bu, revisi Dikumpulkannya 1. di tugas 1 juga? Iya Ibu. Saya nggak nemu ini tadi. Tugas 1. Ini mengirimnya itu 30 April. Jadi belum ada perbaikan di sini, Bu. Oh iya Ibu. Sudah Sedang dikirim diperbaiki lagi? Bu. Hah? Belum Oh, diperbaiki kalau lagi belum, Bu. Ya, oke. sedang itu sekarang. Berarti belum diperbaiki, belum sesuai formatnya. Ya, belum Ibu. Sedang Berarti belum ya. Oke, silahkan siapa yang bersedia untuk di eh, tugas satunya. Saya Bu Kiki Maria, Bu. Oke, saya coba cek kan. Satu 8 3. Sebentar ya, tadi keluar. Tugas. Satu. Bentar ini masih saya cari. Bu Kiki. Sudah saya share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Di share screen? Belum. Oh, sudah. Sudah ya. Nah, ini yang benar adalah yang seperti ini. Dan tugas 1 itu harus direvisi. Ya, jadi yang tadi itu kan yang dikumpulkan Bu Rina tadi itu adalah format untuk tugas 2, 3, dan 4. Maka Bu Rina harus merevisi tugas 1 dengan format seperti ini. Format ini itu ada di sesi 3 kalau nggak salah ya, berupa YouTube sudah saya cantumkan di sana. Ya, untuk Bu Rina ya. Kenapa tugas 1 harus direvisi? Tugas 2 dan selanjutnya juga harus direvisi, tapi karena formatnya sama jadi tidak ada masalah. Cuma tugas 1 harus direvisi. Kenapa? Karena formatnya ini membuat Bapak Ibu ini menganalisis. Ya, menganalisis mulai dari judul sampai ke daftar pustaka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menganalisis artikel, maka setidaknya Bapak Ibu ada gambaran menulis artikel itu bagaimana sih. Itu.
Makanya untuk yang belum mengerjakan tugas 1 wajib direvisi atau yang salah wajib direvisi. Nanti karena tugas 1 sudah ketutup ya. Jadi revisiannya nanti boleh dikirim ke tugas 2 atau tugas 3, boleh. Tapi nanti nama filenya tetap tugas 1, begitu ya. Kenapa? Karena di tugas 2, 3, dan 4, nanti nama filenya tetap nama dan revisi. Revisi 4, revisi 5. Nah, seperti itu. Jadi nama file untuk tugas 2, 3, 4 yang sebenarnya adalah cukup nama revisi saja. Revisi keberapa. Ya, seperti kemarin kalau kita di grup WA, itu kan selalu revisi 1, 2, 3, 4 itu. Kecuali tugas 1. Ya, karena tugas 1 memang beda format. Ya. Jadi ini Bu Kiki ini judul menganalisis artikel judulnya pemanfaatan QR Code dalam memudahkan proses absensi siswa berbasis aplikasi mobile. Betul Bu Kiki ya? Iya, Bu. Jadi 2 artikel yang harus dianalisis. Ini artikel pertama, lalu ini artikel kedua. Kenapa? Karena saya ingat Bu Kiki artikelnya adalah tentang QR Code untuk absensi. Sama. Ya kan? Bedanya apa? Bedanya adalah Bu Kiki di sini. Jadi kan harus ada bedanya kan? Tetap ada penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu jangan ditutupi. Ini ada penelitian yang sama, udah nggak usah tak kasih tahu. Nah, itu malah tidak boleh. Penelitian terdahulu harus diberitahukan, agar apa? Agar tahu apa bedanya penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang Bapak Ibu lakukan. Atau ini kita sebut dengan novelty. Ya, jadi saya beritahu, terus novelty-nya Bu Kiki ada di mana? Sudah menggunakan QR Code, tapi karena masih SD dan belum membawa gadget atau belum membawa gawai, maka yang meng-QR code kan adalah guru, yang dibawa siswa adalah kartu. Begitu kan? Nah, jadi ini Iya, adalah hal yang sangat unik dan beda dengan artikel yang lain. Ini novelty-nya di sini. Kemudian kita masuk ke analisis. Yang pertama di judul itu ada 3 pertanyaan. Ya, menurut Bu Kiki ini judulnya sudah jelas, singkat, padat, sudah. Kemudian, jadi ini tidak ada betul salah, cuma kalau misalnya ada yang kurang nanti saya tambah. Kalau ada yang melenceng jauh nanti saya luruskan, itu saja untuk analisis. Ya. Kemudian judulnya sudah menggambarkan keseluruhan isi artikel. Oke. Lalu apakah sesuai dengan kriteria? Iya, memenuhi kaidah penulisan judul. Nah, ini sudah bagus analisisnya. Sekarang, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena judul sudah saya buatkan dari hasil rumusan masalah. Jadi tidak masalah, tapi Bapak Ibu cukup harus tahu di judul itu apa persyaratannya. Masuk ke abstrak. Apa latar belakang penelitiannya? Sudah ada di sini. Tujuannya apa? Oh, ternyata di abstrak tidak ada judul penelitian. Maka nanti di artikelnya Bu Kiki harus diberi judul penelitian. Gitu ya. Kemudian metode. Di abstrak tidak ada metode penelitian. Maka nanti di abstraknya Bapak Ibu harus ada metode penelitian. Di mana bahkan tempatnya itu juga tidak ada. Ya. Boleh enggak sebenarnya ini bukan aturan yang baku harus ada, cuma karena abstrak itu adalah gambaran keseluruhan artikel, maka walaupun sedikit-sedikit itu harus, walaupun sebaris, 2 baris, nah itu setidaknya dicantumkan. Siapakah populasi dan sampelnya? Siswa dan guru jelas karena di sekolah, cuma lebih dispesifikkan, ada gak di sana siswa SMA ini, menyebutkan siswa SMA ini atau ini ada enggak? tidak ada, Bu. Cuma siswa dan Nah. guru begitu saja. Nah, itu artinya populasi dan sampelnya kurang spesifik. Sudah ada kurang spesifik. Ya. Kemudian guru ini akan jadi pertanyaan, apakah beliau berperan sebagai sampel atau subjek penelitian, ataukah beliau berperan sebagai narasumber? Ya, kalau beliau berperan sebagai narasumber, maka jangan letakkan di sampel. Ya, jadi cukup siswa SMA ini, kelas ini. Nah, itu sudah masuk ke sampel. Teknik penelitian itu biasanya
apa namanya, berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Ini juga enggak ada, Bu Kiki? Tidak dicantumkan di abstraknya, Bu. Oke, sudah bagus ya. Maksudnya hasil analisisnya sudah bagus, bukan artikel yang Bapak Ibu analisis gitu ya. Lalu hasil penelitiannya, nah ini ya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Jadi poin yang harus ada di pendahuluan ini tadi sudah saya sampaikan di awal sebenarnya waktu dengan Bu Rina. Jadi sebenarnya Bapak Ibu cukup selesaikan hasil penelitian dan pembahasan dulu. Jangan gopoh dengan abstrak, jangan gopoh dengan pendahuluan. Tuntaskan dulu revisi hasil penelitian dan pembahasan. Catatan saya itu dituntaskan dulu sampai ada instruksi, silahkan diisi abstrak, silahkan diisi pendahuluan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan sekaligus, makanya tidak saya cut, ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan sekaligus, tidak apa-apa kok sambil mengerjakan hasil penelitian, saya tak sambil mengerjakan abstrak dan pendahuluan, biar cepat selesai. Silahkan, asalkan jangan sampai karena ingin cepat selesai, terus catatan tambah banyak, membuat Bapak Ibu pusing, akhirnya nggak mau pegang lagi. Nah, ini biasanya itu di sini. Kenapa saya berikan sedikit-sedikit hasil penelitian dan pembahasan dulu. Kalau sudah selesai, baru saya instruksikan ke abstrak. Selesai, baru ke pendahuluan. Biar Bapak Ibu tidak terlalu pusing, lalu malas mengerjakan. Ya, ibaratnya sudah nggak mood, aduh kok tambah pusing ya mata kuliah karir ini. Nah, akan seperti itu kalau misalnya langsung brek semuanya. Tapi kemarin 2 orang kalau nggak salah di kelas ini yang langsung mengumpulkan pendahuluan dan abstrak tetap saya koreksi. Mungkin ada pertimbangan sendiri, ya. Cuma kalau misalnya memang masih belum mampu, ya sudah yang hasil penelitian pembahasan aja dulu. Yang lain walaupun belum saya tidak masalah. Ya, itu kecuali nanti kalau sudah ada instruksi dari saya. Jadi begitu bab hasil penelitian dan pembahasan itu sudah hampir sempurna, biasanya saya akan ada instruksi untuk menyelesaikan abstrak. Setelah abstrak sudah hampir sempurna, lalu saya untuk menyelesaikan pendahuluan. Pendahuluan sudah hampir sempurna, saya selesaikan ke metode penelitian. Ya, jadi satu bab itu ya. Ini untuk bagian pendahuluan ada 5 pertanyaan. Artinya, kelima poin ini harus ada di bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, itu harus ada. Latar belakang penelitian yang Bapak Ibu harus ada. Ya. Kemudian, ini bukannya harus ada di dalam, tapi setidaknya harus ada alurnya pendahuluan itu. Jadi tidak boleh habis ngomong apa, terus lanjut ke sini, loncat ke sini. Nah, itu tidak bisa dipahami oleh pembaca. Nanti saya beritahukan alurnya. Jadi sangat penting sekali untuk hadir di web, karena ya ini saya akan jelaskan per bab-babnya, dan ada problem, Bapak Ibu sendiri kan tulisannya ini mungkin masih ada problem sana sini, bisa langsung ditanyakan. Ya. Kemudian harus ada rujukannya, maka yang kemarin sudah mengumpulkan sampai di pendahuluan, dan pendahuluan tidak saya koreksi, cuma saya beri catatan, selama bagian pendahuluan tidak ada referensi, maka tidak saya koreksi. Nah, karena memang harus ada data teori yang memperkuat, ini harus ada di pendahuluan. Sebenarnya di hasil penelitian dan pembahasan itu juga harus ada, tapi saya tidak beri catatannya sekarang. Ya, pertama biar Bapak Ibu tidak bingung, biar fokus dulu ke pendahuluan rujukan itu. Nanti kalau di pendahuluan itu rujukan-rujukannya sudah agak siap, baru nanti di bab hasil penelitian dan pembahasan, mana yang perlu diperkuat dengan teori itu saya biasanya akan beri catatan. Jadi sampai akhir Bapak Ibu pun akan merevisi bab hasil penelitian dan pembahasan itu mungkin, karena tidak harus revisi data lapangan, tapi bisa jadi memperkuat data lapangan dengan referensi. Itu sudah sampai sana nanti. Ya, jadi kalau nanti sudah ada instruksi untuk memperkuat data lapangan di bab hasil penelitian pembahasan, itu artinya artikel Bapak Ibu sudah mau selesai. Ya. Kemudian yang keempat harus ada penelitian terdahulu.
Nah, hari ini Bu Kiki karena sudah dapat judul dan sudah dapat 2 artikel, ini 2 ini sudah langsung bisa digunakan. Karena keduanya ini sudah menggunakan QR code. Ya, saya berikan batasan minimal penelitian terdahulu itu 3. Ini minimal, artinya boleh lebih dari 3. Ya, jadi dan Bu Kiki ini sudah dapat 2 penelitian terdahulu. Kemudian yang kelima, harus ada rumusan masalah yang disampaikan. Jadi ada problem apa di lapangan itu disampaikan, tapi bukan rumusan masalah seperti membuat skripsi. Ya, mungkin ada ya di sini yang dulu sudah skripsi, rumusan masalahnya berupa nomor 1, nomor 2, tidak. Jadi tidak berupa bullet and numbering, tapi nanti berupa narasi dalam bentuk paragraf. Ya. Sekarang saya lanjutkan dulu ke metode. Ini saya sudah tidak, paling saya hanya lihat sekilas ini, oh formatnya sudah benar, oh sudah bisa mengoreksi, sudah bisa menganalisis, itu sudah saya lihat sekilas ini aja. Nah, ya. Kemudian pada bab metode, artinya pada bab metode penelitian ini harus ada 6 poin ini. Misalnya Bapak Ibu pun belum ada instruksi dari saya nih untuk mengerjakan metode. Tapi karena Bapak Ibu paham ini, lalu setelah ini saya akan bedah artikel saya yang sudah terpublikasi, kolaborasi dengan mahasiswa UT, habis ini saya bedah ya. Itu Bapak Ibu juga sudah paham, langsung ditulis metode penelitian, saya sangat senang. Saya tidak apa-apa. Yang penting adalah tolong tidak membebankan Bapak Ibu sehingga akhirnya mutung tapi nggak mau ngerjakan lagi lama, nggak ngerjakan lagi nanti deadline baru itu sibuk. Nah, itu saya tidak berharap seperti itu. Ya. Tapi memang kalau bisa lebih cepat ya silahkan lebih baik gitu ya. Jadi pada bab metode penelitian ini pertama harus ada metode apa yang digunakan. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu ataupun sudah saya jelaskan ataupun belum saya jelaskan, boleh tanyakan di grup. Bu, saya mau menulis di bab metode penelitian, tapi saya nggak tahu metode saya apa. Nanti saya beritahukan langsung. Tinggal jangan lupa di replay catatan saya sebelumnya, karena kalau sudah mereplay nanti saya akan klik ke atas. Oh, ini judulnya ini. Ibu, ini judulnya ini. Nanti saya akan beritahu metodenya. Begitu Bapak Ibu mendapatkan judul dari saya, itu include saya sudah tahu metodenya apa. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu nggak usah pusing, terus nanti penelitianku metode penelitiannya apa? Enggak, begitu sudah saya beri judul. Makanya kan sudah saya analisis dulu di awal di rumusan masalah. Memang agak lamanya itu di rumusan masalah. Tapi jangan menyerah, gitu ya. Kenapa? Karena ketika rumusan masalah itu Bapak Ibu sudah ACC, maka itu sudah hampir keseluruhan itu secara gambaran sudah ada isi artikelnya Bapak Ibu. Di kepala saya itu sudah ada. Jadi tinggal saya melihat saja nanti revisi. Oh, ini yang kemarin begini. Jadi kalau metode penelitian itu boleh ditanyakan. Kemudian yang kedua, menggunakan ini ya, menggunakan metode perancangan sistem. Nah, metode perancangan sistem ini bukan metode penelitian. Ini adalah metode dari QR code. Ya, judulnya tadi kan QR code. Maka seharusnya bunyi analisisnya di sini, kalau misalnya penulis menulis seperti ini ya di artikelnya ya, metode yang digunakan adalah metode perancangan sistem. Nah, seharusnya dituliskan di sini. Penulis menggunakan metode perancangan sistem, artinya penulis keliru dalam menentukan metode. Ini bukanlah metode penelitian, melainkan ini metode dari QR code. Biasanya Bapak Ibu kebalik dengan metode pembelajaran. Ya, jadi di sini ditulisnya adalah metode misalnya tanya jawab atau diskusi. Nah, padahal itu adalah metode pembelajaran. Yang dibutuhkan di sini adalah metode penelitian. Ya. Lalu ada lokasi. Nah, ini lokasinya juga tidak disebutkan di metode. Biasanya di abstrak itu ada yang tidak menyebutkan, tetapi di bagian metode ini biasanya pasti disebutkan. Kecuali kalau ini library. Ya, kalau ini library. Karena metode juga nggak ada, ya kan, di artikel ini. Jadi saya juga nggak ada gambaran isi artikelnya bagaimana ini. Kalau library memang tidak ada lokasinya, ya. Tapi pun ini metodenya bukan metode library. Ya.
Kemudian populasi dan sampelnya siapa? Juga tidak ada. Kalau library memang nggak ada populasi sampelnya. Ya, cuma karena tidak dituliskan jadi nggak bisa diketahui. Lalu teknik pengumpulan data ini juga berarti sama ini dengan abstrak ya, banyak yang tidak dituliskan. Padahal seharusnya metode penelitian harusnya lebih detail lagi daripada abstrak. Langkah-langkah penelitian, oh ini sudah ada. Analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode, pengujian aplikasi, hasil. Kalau ada pengujian aplikasi berarti ini harusnya ada lokasi. Ya, jadi saya bilang, tolong Bapak Ibu untuk jujur ketika menulis. Karena begini, ya pasti akan kelihatan karya ilmiah itu hal yang tidak bisa untuk dimanipulasi karena langkah-langkahnya itu akan terlihat. Ya, jadi kalau misalnya, loh, ini nggak ada lokasinya, tapi kok di langkah-langkahnya ada pengujian aplikasi. Tadi kan saya meragukan, oh mungkin ini library. Kalau library kan harusnya langkah-langkah penelitiannya tidak ada pengujian aplikasi. Ya sudah, beliau mengembangkan aplikasi apa dan itu sudah cukup library saja, tidak diuji coba. Berarti ini ada uji coba. Kalau ada uji coba seharusnya ada lapangan, harusnya ada sampel. Gitu ya. Kemudian hasil ini seharusnya tidak masuk di langkah-langkah penelitian. Teknik analisis data juga tidak ada. Seharusnya kalau yang pertama ini adalah analisis kebutuhan, ya, untuk memunculkan untuk sampai di langkah kedua yaitu desain sistem, seharusnya di sini ada teknik analisis datanya. Jadi agak aneh kalau di langkah-langkah itu ada, tapi teknik analisis data tidak dituliskan. Ya, ini. Kemudian kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Ya, untuk hasil penelitian dan pembahasan di sini kan ada 5 pertanyaan ya. Usahakan 5 pertanyaan ini ada di dalam datanya Bapak Ibu. Tapi biasanya ini sudah saya buat dengan menggunakan subbab ya. Jadi setiap kali judul saya berikan sudah langsung saya berikan subbab kan di sini. Ya. Jadi subbab yang sudah saya berikan ini ke Bapak Ibu itu akan menjawab nomor 2. Apakah hasil penelitian menjawab pertanyaan yang ada di judul? Nah, jadi subbab yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu di grup WA dengan judul itu sudah pasti menjawab nomor 2. Ya, jadi isi artikelnya Bapak Ibu pasti akan menjawab judul. Kemudian referensi yang digunakan ini yang tadi saya jelaskan. Saya tidak menekankan ke referensi untuk saat ini. Saya lebih banyak mengecek data lapangan. Ya, mungkin yang sudah bolak-balik ke saya, kalau kelas ini sepertinya baru 2 kali ya yang terbanyak ya. Ada yang sudah 3 kali? Belum, Bu. Belum ada ya. Ya, kelas saya sebelahnya ada yang sudah 4 kali. Ya, jadi segera dikembalikan lagi. Ya, sampai saat ini bab hasil penelitian dan pembahasan saya belum memberikan catatan referensi. Nanti pun harus ada itu. Cukupnya. Tapi masih belum saya jelaskan, masih belum saya instruksikan, biar fokus dulu dengan data lapangan. Ya, itu tadi sudah saya ungkit sedikit ya. Kemudian apakah masih ada kekurangan? Nah, ini kalau ini sudah berarti 4 poin ya, ini harus diperhatikan di bab hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima ini, setiap kali selesai membaca bab hasil penelitian dan pembahasan, Bapak Ibu perlu membaca lagi sendiri, walaupun tidak ada catatan dari saya. Oh, kayaknya bagian ini perlu ditambah ini. Nah, itu nanti perlu dibaca ulang untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan pada yang sudah kita tuliskan. Tapi itu nanti saya biasanya nggak akan memberi instruksi seperti itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu sendiri yang lebih tahu. Kemudian kesimpulan, ya, itu isinya harus singkat, jelas, padat, dan menjadi bagian dari keseluruhan hasil penelitian. Jadi kesimpulan itu bukan copy paste dari yang ada di hasil penelitian. Sudah hasil penelitian ini tak copy, lalu tak paste di kesimpulan. Nah, bukan seperti itu. Ya, kesimpulan harus menggunakan bahasa sendiri. Dari mana? Hasil dari bab hasil penelitian dan pembahasan.
Jadi kalau abstrak itu adalah gambaran seluruh artikel, kalau kesimpulan gambaran dari bab hasil penelitian dan pembahasan. Ya, maka karena harus singkat, jelas, padat dan memuat keseluruhan hasil artikel, maka tidak perlu diberi mukadimah. Penelitian ini membahas tentang, nah ini terlalu mukadimah, terlalu bertele-tele ya. Jadi langsung saja hasil penelitiannya apa, menunjukkan bagaimana. Ini kalau bisa hasil ringkasan dengan bahasa sendiri yang ada di bab hasil penelitian dan pembahasan. Maka yang sudah menuliskan bab kesimpulan itu pasti saya beri catatan, tidak saya koreksi terlebih dahulu sebelum bab hasil penelitian dan pembahasan selesai. Biasanya saya beri catatan seperti itu. Ya, maka selama bab hasil penelitian dan pembahasan ini masih terus revisi dengan saya, ya, kesimpulan ini bisa jadi berubah. Ya, maka bab kesimpulan ini nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan data di bab sebelumnya, kesimpulan juga harus diganti lagi. Jangan di awal saya sudah selesai dari awal kesimpulan. Nggak taunya penambahan data di bab sebelumnya tidak diletakkan di kesimpulan. Ya, kemudian referensi menggunakan dari berbagai jurnal latar belakang. Sudah ya. Nah, sudah biasanya saya cek di satu saja. Selanjutnya ini saya lihat sekilas saja. Oh ya, sudah bisa untuk menganalisis. Ya. Kecuali kalau artikel 1 dan 2 ini kok sama persis, padahal artikelnya berbeda. Nah, ini baru mencurigakan. Ya. Maka kalau sudah seperti ini biasanya artikelnya akan saya beri tulisan excellent. Ya, berarti tugas 1 selesai. Ya. Sekarang sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya bedah artikel dulu. Ya, jadi agenda hari ini adalah bedah tugas 1 yang sudah excellent. Tadi Bu Kiki sudah diwakilkan oleh Bu Kiki. Kemudian agenda selanjutnya adalah kita bedah artikel yang sudah terpublikasi. Ya. Sudah nampak share screen? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Jadi ini yang mungkin saya rekom ya. Sebenarnya boleh ambil yang lain. Tapi kebetulan ini juga yang saya kolaborasi dengan mahasiswa UT ya ini ya. Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Terbuka. Jadi ini hasil daripada karya ilmiah. Ya, jadi setelah mata kuliah Karil, kemudian selesai sesuai format, saya kirimkan ke jurnal, sudah terpublikasi. Saya bilang, nanti sesekali dicek ya, sudah terpublikasi atau belum. Gak taunya berapa tahun gitu, ini dari 2023 ya. Tahun 2024 apa 2025 kemarin itu ya. Beliau Japri. Bu, saya iseng nyari-nyari nama saya di internet, ternyata sudah terpublikasi artikel saya, kata beliau begitu ini Bu namanya. Jadi alhamdulillah sudah terpublikasi di jurnal. Ya, ini ya abstrak sudah ya ini ya. Ini ada apa namanya? Latar belakang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan untuk meningkatkan, ini sudah masuk ke tujuan. Terlihat enggak? Oke. Ya. Kemudian ini PTK, penelitian tindakan kelas. Lalu apa namanya metode penelitian ya. Ini adalah sampelnya 21 siswa dari kelas 4 SDN ini. Kemudian temuan di sini menggunakan siklus 1 berapa persen, siklus 2 berapa persen. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Ya. Kalau suara saya hilang, tolong diberitahu ya. Kita masuk ke bab pendahuluan. Masih terdengarkah suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Halo? Masih, Bu. Suara saya Masih, Bu. Masih. Iya.
Ada, Bu. Alhamdulillah, oke ya. Saya lanjutkan ya. Judulnya adalah peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran STAT dengan media pembelajaran blok pecahan. Ini ya, kita perlu ingat dulu. Jadi ya, peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran STAT dengan media blok pecahan. Oke. Sekarang kita ke pendahuluan. Tadi kan ada catatan. Pendahuluan itu harus beralur. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti akan publish pada jurnal di peringkat akreditasi yang lebih tinggi, itu sistemnya agak berbeda, tetapi kan jangkauannya, capaiannya tidak harus terakreditasi yang tinggi, nanti terpublikasinya. Bolehlah nanti peringkat 5, peringkat 4, itu instruksinya seperti itu. Maka saya berikan alur pendahuluan yang simpel. Ya, maka di sini seperti segitiga terbalik. Jadi kalau segitiga itu kan runcingnya di atas. Tetapi segitiga berbalik artinya runcingnya itu di bawah, ya. Maka di bab ini di pendahuluan bab-bab awal, ya, paragraf-paragraf awalnya ini berbicara hal yang umum dulu tentang pengajaran matematika modern dan lain sebagainya. Setelah itu dikerucutkan, tadi kan segitiga terbalik, dikerucutkan, ya. Pembelajaran matematika menggunakan penjumlahan dan pecahan. Jadi ini sudah merucut. Tadi yang awalnya pengajaran matematika mengerucut ke penjumlahan dan pecahan. Ya. Kemudian mengerucut lagi di sini hasil belajar yang terdapat di mana keseluruhannya. Oh, ini sudah langsung, malah beliau ini sangat to the point ya. Jadi setelah pembelajaran matematika, lalu disinggung dengan pecahan, langsung di sini rumusan masalah. Apa? Yaitu hasil ulangan siswa di sini masih rendah. Ini adalah rumusan masalah. Jadi ketika sudah masuk ke rumusan masalah, maka sudah berbicara tentang data lapangan. Ya, sudah berbicara langsung ke data lapangan. Jadi tidak tuntas. Karena tidak tuntas itu, maka dibutuhkanlah. Jadi sudah mengerucut lagi solusinya. Jadi ini sudah mengarah ke judul. Jadi alur itu di arah tulisannya itu diarahkan makin lama makin ke judul. Ya, setelah rumusan masalah, solusi yang Bapak Ibu berikan apa? Nah, kalau di sini adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Jadi sudah langsung nih berbicara tentang yang diteliti sekarang. Ya. Kemudian setelah selesai, ya, ya ini masih berbicara tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAT, lalu ke penelitian terdahulu. Ya, tadi kan saya sampaikan penelitian terdahulu itu minimal 3, sedikitnya itu 3. Tetapi 3 ini semuanya diletakkan dalam satu paragraf. Nah, ini kan panjang sekali. Ya, 3 ini diletakkan dalam satu paragraf. Penelitian pertama, penelitian kedua, dan yang terakhir adalah penelitian ketiga. Nah, ini penelitian ketiga, penelitian kedua. Oh, penelitian, oh ini penelitian ketiga. Ya, yang ada di tiap penelitian apa? Ini penelitian pertama, ya. Penelitian ini berbicara tentang apa dulu? Ya. Kemudian dari penelitian ini hasilnya itu apa? Hasil penelitiannya apa? Jadi yang ditulis pada, kan tadi ada 3 penelitian, harus dijelaskan satu-satu. Tetapi penjelasan tiap artikel ini kan mengambil dari artikel, ya. Jadi cuma ditulis penelitian ini tentang apa, lalu hasil penelitiannya bagaimana. Ini ya. Penelitian kedua tentang apa? Sama, metode tipe STAT, ya. Hasilnya apa? Hasil belajar siswa menunjukkan bahwa meningkat.
Siklus 1 berapa, siklus 2 berapa. Ya. Sama di penelitian ketiga juga. Tentang apa, lalu hasilnya bagaimana. Ya, ini. Kemudian setelah menuliskan 3 penelitian terdahulu ini, lalu di baris terakhir, di paragraf yang paling terakhir, kemukakan novelty-nya. Ya. Jadi tadi, dari ketiga penelitian terdahulu di atas, titik beda dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini yaitu pada hasil belajar pada ranah kognitif tentang penerapan model STAT dan media blok pecahan yang diintegrasikan. Maka kalau misalnya tadi Bu Kiki menggunakan 2 tadi, nanti ditambah 1 ya Bu Kiki ya. Jadi setelah ditulis nih penelitian 1 tentang apa, hasilnya bagaimana, penelitian 2 tentang apa, hasilnya bagaimana, 3 apa, bagaimana. Di baris yang terakhir ini, tinggal Bu Kiki tuliskan novelty-nya. Dari ketiga penelitian di atas, novelty yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian kali ini berupa QR code tapi semua ini pengkodeannya itu dipegang oleh guru dan siswa hanya memegang kartu atau masih dilaksanakan secara manual disebabkan aturan siswa yang tidak boleh menggunakan HP. Ya, jadi ketika kita menunjukkan sisi kurang itu bukan berarti kelemahan, ya, tapi bisa jadi itu adalah sisi kelebihannya. Ya, artinya apa? Disitulah justru keluar sisi novelty-nya. Ya, ini. Kemudian di paragraf yang paling terakhir baru di sini tuliskan tujuan dari penelitian ini. Ini 1 paragraf saja. Jangan menuliskan tujuan penelitian sama dengan judul. Tujuan penelitian ini adalah agar ada peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model STAT pada media pembelajaran blok pecahan. Bukan seperti ini. Ya, jadi jangan hanya menuliskan ulang yang ada di judul. Buat narasi yang lain, yang intinya ya memang untuk peningkatan. Kemudian yang kedua, jangan memberikan hasil penelitian di bab pendahuluan. Ya, nanti seperti ini. Penelitian ini menunjukkan hasil yang positif. Nah, ini jangan bicara dulu hasil yang positif di bab pendahuluan. Kalau sudah ada di bab pendahuluan, ya nanti nggak akan mau baca lagi orang-orang. Nah, sudah jelas ada hasil penelitiannya di bab pendahuluan. Nah, akan seperti itu. Ya, ini adalah alur yang pertama berupa segitiga terbalik. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan alur yang segitiga di pendahuluan, maka mulai dari pendahuluan ini rumusan masalah sudah bisa langsung disampaikan. Ini biasanya karakteristik jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi atas atau biasanya di internasional itu sudah begitu. Dari awal itu sudah berbicara tentang rumusan masalah, lalu diberikan teori dan lain sebagainya. Jadi biar Bapak Ibu tahu ya. Kemudian penelitian terdahulu kalau di artikel-artikel lain tidak harus diletakkan di satu tempat seperti ini. Bisa disebar di mana, yang penting ada di bab pendahuluan ini. Ya, bahkan mungkin nanti ada di hasil penelitian dan pembahasan. Ya, ini kenapa saya jadikan 1 biar Bapak Ibu bisa fokus dulu ini mengerjakan artikelnya sambil latihan. Jadi ini sambil latihan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah sering menulis artikel pasti akan mencoba dengan model-model pendahuluan yang berbeda. Kalau sekarang yang ini saja kita yang simpel saja. Kemudian ini semuanya masih in-note. Nanti tapi tidak usah seperti ini kan. Lelang ini 2002 halaman 33. Lalu siapa ini? Rosmala 2018 halaman 119. Nah, nanti tidak perlu seperti ini. Semuanya dalam bentuk footnote. Ya. Jadi, kenapa? Karena ini nanti saya yang akan karena jurnal itu
biasanya tidak menerima penulisan in-note itu manual, harus dengan aplikasi. Ya, kalau Bapak Ibu nanti belajar menggunakan aplikasi dalam menulis artikel, nanti akan semakin pusing. Jadi sudah footnote saja. Nanti kalau ada kebijakan di jurnalnya itu harus in-note, nanti saya membantu. Itu. Ini dalam hal pendahuluan. Dalam hal metode, tadi kan harus ada jenis penelitiannya apa. Oh, ini penelitiannya adalah PTK. Nah, ini sudah dikuatkan dengan teori. Boleh. Ya, ini sudah ada teorinya. Nanti saya berikan sekilas ya yang bab hasil penelitian pembahasan. Lalu tempatnya di mana, siswanya, sampelnya siapa. Teknik pengumpulan datanya apa. Jadi ini teknik pengumpulan datanya ini ada dua, observasi dan tes uraian. Jadi kalau di abstrak tadi, teknik pengumpulan data hanya disebutkan, di bab metode penelitian, teknik pengumpulan data ini diuraikan. Observasi itu digunakan untuk mengambil data apa, tes uraian diambil untuk mengambil data apa.